Kembali lagi teman-teman, saya akan membahas tentang cara mudah menghitung akar pangkat 2 atau biasa disebut akar kuadrat. Untuk memudahkan kita dalam mengerjakan akar pangkat 2 atau akar kuadrat, ini harus diperhatikan baik-baik. 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25, dan seterusnya sampai 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, ini saya warnain. Misalnya, 2 kuadrat saya warnain sama dengan 8 kuadrat. Kenapa? Karena belakang sama-sama 4. 4 dan 64. Sama, ini 6 kuadrat sama dengan 36, dan 4 kuadrat sama dengan 16. Karena belakang sama-sama 6. Jadi saya warnain. Begitu juga angka-angka lainnya. Untuk lebih mengerti, mari kita pahami, simak soal-soal berikut ini. Yang pertama, akar kuadrat dari 121. Nah, cara seperti ini. Dua angka dari belakang, ini kita batasin. Ya, jadi ini angka 21. Dan angka paling belakang, saya warnain. Nah, angka di depan yang dibatasi ini kan angka 1. Nah, angka berapa kalau dikuadratkan hasilnya mendekati 1 atau 1? Itu kan angka 1 kan? Karena 1 kuadrat hasilnya 1. Nah, 1 kuadrat hasilnya 1. Nah, 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk angka yang saya warnain ini, atau angka paling belakang dari soal itu, saya warnain merah. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, angka berapa kalau dikuadratkan hasilnya itu paling belakang 1? Kan antara 1 dan 9. Nah, cara menentukannya gimana? Ini kan 1 dan 9. Nah, ketika di sini lebih kecil daripada di sini, nah, ini kan 0, ini 1. Maka kita ambil angka yang paling kecil. Makanya di sini hasilnya jadi 1, yaitu 11. Berikutnya, akar kuadrat dari 676. Nah, dua angka di belakangnya saya batasin, yaitu angka 76. Nah, yang kita perhatikan angka 6. Angka berapa kalau dikuadratkan hasilnya mendekati 6. Di bawah 6 boleh, atau 6 boleh, tapi di atasnya nggak boleh. Yaitu angka 2, karena 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, 6 kita kurangi dengan 4, hasilnya 2. Nah, sekarang kita perhatikan angka yang paling belakang, yaitu angka 6. Angka berapa kalau dikuadratkan hasilnya belakangnya 6? Yaitu angka 4 dan 6. Kenapa? Karena 4 kuadratkan hasilnya 16. 6 kuadrat 3, 6. Sama-sama 6 belakangnya. Untuk menentukan belakangnya, di sini 2. Di sini juga 2. Nah, kita ambil yang mana? Antara 4 dan 6 ini. Ketika misalnya di sini sama, 2 sama 2, kita ambil angka paling belakang, yaitu 6. Makanya di sini tambah 6, ada hasilnya 26. Oke, contoh soal berikutnya, akar kuadrat dari 1764. Nah, dua angka di belakang saya batasin, ya kan? Nah, sekarang kita perhatikan angka 2 di depannya, atau angka di depannya, yaitu 17. Angka berapa kalau dikuadratkan hasilnya mendekati 17? Di bawah 17 boleh, di atasnya nggak boleh. Yaitu angka 4. Kenapa? Karena 4 kuadrat hasilnya 16. Sekarang ini kita kurangkan. 17 kurang 16 hasilnya 1. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Ini kan angka 4. Nah, angka berapa kalau dikuadratkan hasil akhirnya itu, atau paling belakangnya 4? Yaitu angka 2 dan 8. Kenapa 2 dan 8? Karena 2 kuadrat hasilnya 4. 8 kuadrat hasilnya 4. Sama ini, 4. Nah, gimana cara memilihnya antara 2 dan 8 ini? Nah, caranya, ini kan 1. Ini 4. Nah, ini lebih kecil loh. Maka kita ambil yang paling kecil ini. Makanya di sini kita tambah 2. Jadi akar kuadrat dari 1764 hasilnya adalah 42. Nah, berikutnya akar kuadrat dari 1521. Nah, dua angka dari belakang sama kita batasin. Sekarang kita perhatikan angka 2 di depannya. Angka berapa kalau dikuadratkan hasilnya mendekati 15? Jawabannya kan angka 3. Kenapa? Karena 3 kuadrat kan 9. Nah, ini kita kurangkan. Nah, 15 kurang 9 hasilnya 6. Oke, sekarang kita perhatikan angka paling belakang ini nih, angka 1. Nah, angka berapa kalau dikuadratkan itu hasil paling akhirnya itu 1. Yaitu kan angka 1 dan 9. Kenapa? Karena 1 kuadrat hasilnya 1. 9 kuadrat hasilnya
81 sama minus 1. Nah, memilihnya gimana? Nah, ini kan 6. Ini 3. Lebih besar 6 dong. Ketika misalnya lebih besar di sini ketimbang yang di sini, maka kita ambil yang paling besar. Maka di sini jadinya 39. Nah, berikutnya akar kuadrat dari 6084. Sama, dua angka di belakang kita batasin. Kita perhatikan yang dua depannya, yaitu 60. Nah, angka berapa kalau dikuadratkan hasilnya mendekati 60? Yaitu kan angka 7. Kenapa? Karena 7 kuadrat atau 7 kali 7 hasilnya 49. Ini kita kurangkan. Nah, 60 kurang 49 hasilnya sama dengan 11. Nah, sekarang kita perhatikan angka yang warna merah ini atau angka paling belakang, 4. Angka berapa kalau dikuadratkan hasil akhirnya itu 4? Yaitu antara 2 dan 8. Karena 2 kuadrat 94, 8 kuadrat 64 sama 4. Nah, perhatikan di sini. Ini kan 11, ini 7. Ketika lebih besar di sini, maka kita ambil yang paling besar di sini. Makanya di sininya jadi 78. Jadi akar kuadrat dari 6084 adalah 78. Nah, berikutnya. Akar kuadrat dari 6889. Dua angka di belakangnya kita batasin. Kita perhatikan 68. Angka berapa kalau dikuadratkan hasilnya mendekati 68? Jawabannya 8. Kenapa 8? Ya karena 8 kuadrat sama dengan 64. Nah, ini kita kurangkan hasilnya 4. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Ini kan angka 9. Angka berapa kalau dikuadratkan hasilnya itu paling akhir angka 9? Yaitu angka 3 dan 7. Kenapa 3 dan 7? Karena 3 kuadrat kan 9. 7 kuadrat 49 dong. Dari sama-sama 9 belakangnya. Nah, untuk menentukannya gimana? Ini sama. Ini kan 4 lebih kecil daripada 8. Maka kita ambil yang lebih kecil. Maka hasilnya 83. Berikutnya, akar kuadrat dari 9216. Nah, sama ya. Dua angka di belakang kita batasin. Nah, perhatikan 92. Angka berapa kalau dikuadratkan hasilnya 92? Atau mendekati. Nah, karena angka 9. Kenapa? Karena 9 kuadrat hasilnya 81. Nah, ini kita kurangkan. Hasilnya 11. Nah, sekarang kita perhatikan angka yang paling akhir yaitu 6. Angka berapa kalau dikuadratkan hasil akhirnya 6? Yaitu angka 4 dan 6. Karena 4 kuadrat hasilnya 16, 6 kuadrat hasilnya 36. Nah, sekarang 11 lebih besar daripada 9. Makanya kita ambil yang lebih besar. Jadi hasilnya itu 96. Nah, catatan tambahannya, kalau di soal angka paling akhirnya itu 5, pasti jawabannya juga paling akhir 5. Kalau di soal angka paling akhirnya itu 0, pasti jawaban paling akhirnya juga yaitu 0.